Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi dampak dan manfaat media sosial. Yang pertama, pengertian dari media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer pada saat ini, yang pertama adalah WhatsApp, BBM, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, blog, dan masih banyak lainnya. Fungsi media sosial sendiri, yang pertama adalah sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. Yang ketiga, sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Yang selanjutnya, dampak positif media sosial. Yang pertama, dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru. Istilah Jawanya, melek teknologi. Dan yang kedua, mudah dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan belajar online. Yang keempat, dapat mendorong anak dalam mengekspresikan diri, dalam artian percaya diri. Yang kelima, menjalin silaturahmi. Yang keenam, mengasah skill. Nah, selanjutnya dampak negatifnya media sosial. Yang pertama, menjadi pribadi yang malas. Dalam artian bisa kecanduan media sosial. Yang kedua, tidak peduli dengan lingkungan. Yang ketiga, sulit atau kurang berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kurang tidur atau sulit tidur, apalagi yang sering main game. Dan yang kelima, timbulnya kecemburuan, dalam artian iri hati. Dan yang terakhir, melemahnya sikap sosial. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tips pada saat menggunakan media sosial. Yang pertama, pahami alasan penggunaan media sosial. Yang kedua, matikan notifikasi media sosial agar tidak sedikit-sedikit itu lihat handphone. Yang ketiga, hindari kebiasaan memegang handphone sebelum tidur. Dan yang keempat, kurangi kebiasaan bermain handphone di pagi hari. Dan yang terakhir, saring informasi yang didapatkan dari media sosial. Jangan kita lihat informasi berita dari media sosial, udah langsung kita sebarkan. Nah, sekiranya segitu materi yang Bapak berikan pada hari ini. Selanjutnya, mari kita menonton video. Saya yakin sebagian besar yang menonton video saya ini merupakan pengguna media sosial. Olehnya saya berinisiatif membuat video ini agar sekiranya bisa menjadikan diri kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di masa sekarang, media sosial bisa dikatakan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi setiap orang, apalagi remaja. Tanpa media sosial, serasa ada yang kurang dalam dirinya. Biasanya media sosial dijadikan sebagai wadah untuk mengeksplor diri, mengisi kebosanan, dan lain sebagainya. Menurut Hotsite, dari total populasi penduduk Indonesia yang sekitar 272,1 juta, ada sekitar 160 juta yang aktif di media sosial. Ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangatlah tinggi. Kita tahu media sosial sangat dibutuhkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, baik untuk kepentingan komunikasi maupun marketing sebuah usaha. Namun selain banyaknya sisi positif, ternyata banyak juga dampak buruknya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menghabiskan banyak waktu. Sadar atau tidak, terkadang kita tidak memperhatikan waktu yang kita habiskan untuk membuka media sosial.
Bisa itu stalking profil orang, bahkan membalas komentar atau debat online dengan pengguna media sosial lainnya. Hingga kita pun tidak sadar akan waktu yang kita habiskan. Ucapan sederhana yang tergesit saat kita mulai menggunakan media sosial mungkin saja adalah, "Ah, sebentar saja, ah cuma bentar doang." Lama-lama, saking asiknya kita tidak sadar sudah 2 jam menghabiskan waktu hanya untuk bermain media sosial saja. Padahal di sisi lain masih banyak pekerjaan di kehidupan nyata yang harus dilakukan. Kedua, berkurangnya privasi pribadi. Di media sosial, kita bebas mempublikasikan sesuatu. Bahkan seringkali kita tidak sadar mempublikasikan hal yang mungkin tidak perlu. Contohnya, misalkan tentang pribadi diri kita. Kita mempublikasikan segala aktivitas kita,